Telaga Humanistik. Telaga humanistik kita kali ini mengenai electronic voting atau yang lebih kita kenal dengan istilah e-voting. Kalau dikatakan bahwa suara rakyat adalah jantung demokrasi, maka itu barangkali karena hanya melalui suara lah seorang warga negara dapat mengubah arah perjalanan bangsa tanpa harus mengangkat senjata. Soalnya, satu suara itu memang luar biasa. Ya mungkin hanya selembar pilihan yang masuk ke dalam kotak suara, tetapi dari sanalah lahir presiden, gubernur, bupati, anggota legislatif, bahkan masa depan sebuah negara. Itulah makanya kita patut memahami e-voting sebelum tergesa-gesa menyebutnya sebagai solusi terbaik atau justru sebagai sumber masalah baru. Tahukah saudara bahwa gagasan pemungutan suara secara elektronik sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Sejumlah negara telah mencoba menerapkannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berhasil meningkatkan kecepatan penghitungan suara, ada pula yang justru kembali menggunakan surat suara kertas karena khawatir terhadap keamanan sistemnya. Rupanya, teknologi memang mampu mempercepat pekerjaan manusia, tapi belum tentu mampu menggantikan kepercayaan manusia. Seorang ilmuwan politik dan pakar demokrasi, Pipa Norris, pernah mengingatkan bahwa kualitas pemilu tidak hanya diukur dari cepatnya hasil yang diumumkan, tetapi juga dari tingginya kepercayaan publik terhadap prosesnya. Sebab dalam demokrasi, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Ketika rakyat percaya bahwa suaranya dihitung dengan jujur, demokrasi memperoleh legitimasi. Namun ketika kepercayaan itu mulai retak, secanggih apapun teknologi yang digunakan saat ini, hasilnya tetap akan dipertanyakan. Di sisi lain, pakar keamanan komputer Bruce Schneier berkali-kali mengingatkan bahwa setiap sistem dalam hal digital selalu memiliki peluang untuk diserang, dimanipulasi, atau mengalami kegagalan. Bukan berarti teknologi harus ditolak, melainkan setiap inovasi itu harus dibangun di atas prinsip kehati-hatian. Sebab sangat-sangat berbeda dengan aplikasi di media sosial yang bisa diperbaiki esok apabila mengalami kesalahan, dan pada pemilu itu dapat mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Tetapi saudara, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap manfaat e-voting di negara dan wilayah luas, serta jumlah pemilih yang besar, dan kebutuhan efisiensi yang semakin tinggi. Teknologi menawarkan banyak kemudahan. Penghitungan suara menjadi lebih cepat, penggunaan kertas dapat dikurangi, biaya logistik dalam jangka panjang berpotensi lebih hemat, dan hasil pemilu dapat diketahui dalam waktu yang lebih singkat. Bukankah hampir dalam setiap kehidupan kita telah mendapatkan manfaat dari teknologi digital? Pertanyaannya kemudian, bukanlah apa kita yang harus memilih teknologi atau tetap bertahan pada cara lama? Pertanyaan lebih penting adalah, apakah kita telah memilih infrastruktur yang memadai, sistem keamanan yang kuat, regulasi yang jelas, dan budaya digital yang cukup dewasa untuk menjalankan teknologi tersebut. Sebab teknologi yang baik di tangan sistem yang lemah justru dapat melahirkan persoalan yang jauh lebih besar daripada masalah yang hendak diselesaikan. Ahli komunikasi Marshall McLuhan pernah mengatakan bahwa setiap teknologi itu merupakan perpanjangan dari kemampuan manusia. Namun setiap perpanjangan selalu membawa konsekuensinya sendiri. Mobil mempercepat perjalanan, tetapi juga melahirkan kecelakaan. Internet mempercepat informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran hoaks. Demikianlah dengan yang namanya e-voting. Dia dapat mempercepat demokrasi, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam menjaga integritasnya. Barangkali itulah sebabnya mengapa pertanyaan e-voting, dia adalah solusi atau masalah, sesungguhnya tidak memiliki jawaban yang sederhana. E-voting bukanlah malaikat yang akan menyelamatkan demokrasi, tetapi juga hantu yang harus ditakuti. Ia hanyalah sebuah alat, dan sebagaimana alat lainnya, manfaat atau mudaratnya sangat ditentukan kebijaksanaan manusia yang merancang, mengawasi, dan menggunakannya. Maka ketika Indonesia harus berdiskusi tentang masa depan sistem pemilu, mari kita tidak hanya terpukau oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga menjaga nilai yang paling mendasar dari demokrasi itu sendiri, yakni kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kepercayaan publik.
Sebab pada akhirnya demokrasi itu tidak ditentukan oleh apakah suara dihitung dengan kertas atau komputer, melainkan oleh apakah setiap suara dari rakyat itu benar-benar dihormati sebagaimana mestinya. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.